Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifudin Maswadi dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang dimana materi tersebut sudah saya download terlebih dahulu tadi. Sudah saya download dan sudah saya buka. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang arsitektur dan organisasi komputer atau yang disebut dengan CPU. Yaitu di sini saya dosen pengampu, yaitu Pak Ahlis Munazilin Eskom MT. Kita lanjut ke materi. Central Processing Unit. Nah, Central Processing Unit ini merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. Kenapa dikatakan komponen terpenting dalam sistem komputer? Karena bisa juga disebut dengan prosesor utama atau prosesor pusat, di mana sirkuit sirkuit elektronik di dalam komputer ini yang menjalankan instruksi yang membentuk program komputer. Nah, seperti CPU ini melakukan operasi aritmatika, logika, pengandalian. Nah, seperti itu. Dan yang kedua, komponen pengolah data. Komponen pengolah data berdasarkan instruksi yang diberikan padanya. Nah, CPU ini ialah pengolah data berdasarkan instruksi. Nah, instruksi yang diberikan kepadanya itu terdiri dari bagian utama seperti unit kendali dan unit aritmatika dan logika atau ALU. Dan selanjutnya yaitu dalam mewujudkan fungsi dan tugasnya CPU tersusun atas beberapa komponen. Nah, di sini yang pertama ialah komponen aritmatika and logic unit atau yang disebut dengan yang kedua control unit, yang ketiga register, dan yang keempat CPU interconnection. Nah, yang pertama itu arithmetic and logic unit atau yang disebut dengan ALU ialah salah satu bagian atau komponen dalam sistem komputer yang berfungsi melakukan operasi atau perhitungan logik atau perhitungan aritmatika dan logika. Nah, contohnya seperti operasi aritmatika, operasi penjumlahan, pengurangan. Nah, sedangkan contoh dari operasi logika adalah N dan O. Nah, itu bekerja sama memori. Dia hasil dari perhitungan di dalam ALU disimpan ke dalam memori. Nah, seperti itu. Dan yang kedua yaitu control unit. Control unit ini adalah bagian dari komputer yang menggenerasi atau gimana ya? Oh, ini dia. Baik, tadi itu arithmetic and logic unit itu bertugas untuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Nah, dan ALU juga sering disebut dengan bahasa apa ya? Keilmuan, karena bagian ini membacakan instruksi bahasa mesin yang diberikan kepadanya, seperti istilahnya yaitu ALU. Nah, ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatika dan yang kedua yaitu unit boolean. Nah, di sini unit aritmatika di mana unit aritmatika dan unit logika boolean ini yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Tugas utama dari ALU yaitu melakukan semua perhitungan aritmatika yang terjadi
yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Nah, dan yang kedua yaitu kontrol unit. Nah, di mana kontrol unit ini bagian dari komputer yang menggenerasi sinyal yang mengontrol operasi komputer. Nah, yaitu bertugas mengontrol seperti ini, bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasi. Nah, termasuk dalam tanggung jawab unit kontrol ialah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Dan selanjutnya yaitu register. Register adalah register itu sebagian kecil memori komputer yang dipakai untuk tempat penampungan data dengan ketentuan bahwa data yang terdapat dalam register dapat diproses dalam berbagai operasi dengan melihat beberapa besar kemampuan menampung register tersebut. Nah, register ini juga yang sudah ada di sini yaitu media penyimpan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Dan memori ini bersifat sementara. Memori register ini bersifat sementara. Biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya seperti itu. Jadi register ini bersifat sementara. Dan selanjutnya yaitu CPU interconnection. Nah, CPU interconnection ini karena di sini tidak jelas dijelaskan, CPU interconnection itu adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU yaitu ALU, unit kontrol dan register-register dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya seperti memori utama, piranti masukan CPU itu seperti itu. Nah, yang di sini sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal dan bus-bus internal CPU seperti penjelasannya tadi. Komponen internal CPU yaitu unit kontrol dan register-register. Nah, komponen eksternal CPU sistem lainnya seperti memori utama, piranti, masukan atau keluaran seperti itu. Dan selanjutnya, nah seperti inilah komponen internal CPU atau gambaran dari komponen internal CPU. Kita lanjut, struktur detail internal CPU. Nah seperti ini teman-teman bisa melihat di sini struktur detail internal CPU tersebut. Ini kan komponennya. Nah ini baru struktur detail dari CPU tersebut. Dan di sini dijelaskan juga fungsi CPU. Fungsi CPU itu menjalankan program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut dan mengeksekusinya satu persatu sesuai perintah. Nah, pandangan paling sederhana proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah, yaitu operasi pembacaan instruksi atau PET dan operasi pelaksanaan instruksi atau execute. Seperti itu teman-teman. Nah, seperti ini siklus instruksi terdiri dari siklus PET dan siklus eksekusi, yaitu kita start mengambil instruksi berikutnya atau di sini mengeksekusi instruksi. Nah, di sini akan dieksekusi apakah bisa lanjut atau akan balik lagi seperti itu. Nah, di sini siklus PET dan eksekusi. Nah, pada setiap siklus instruksi, CPU awalnya akan membaca instruksi dari memori. Terdapat register dalam CPU yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi. Nah, selanjutnya yang disebut program counter. Nah,
Ukuran komputer ini atau PC ini karena saya jelaskan sedikit. Ukuran komputer atau PC disebut juga pointer instruksi atau instruksi mendaftarkan alamat atau hanya bagian dari instruksi sekuensi di beberapa komputer. Yang dimaksud dengan program komputer ini ialah daftar prosesor yang menunjukkan tempat komputer ini dalam urutan instruksi tergantung pada rincian tertentu komputer. Nah, PC atau program komputer ini memegang bakal amat instruksi yang sedang dijalankan atau alamat instruksi berikutnya yang akan dijalankan, seperti itu. PC akan menambah satu hitungannya setiap kali CPU membaca instruksi. Seperti mana dia tadi tuh? Nah, instruksi yang dibaca akan dibuat dalam register instruksi atau disebut dengan IR. Instruksi ini dalam bentuk kode-kode biner yang dapat diprestasikan oleh CPU. Kemudian dilakukan aksi yang diperlukan. Nah, kode-kodenya itu bentuk biner, teman-teman. Maka dengan berbentuk biner ini maka CPU akan dapat mempresentasikan atau diinterpretasikan oleh CPU. Nah, selanjutnya yaitu aksi CPU atau CPU memori. Nah, perpindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya. Yang selanjutnya CPU perpindahan data dari CPU ke modul dan sebaliknya, seperti itu. Memori ke CPU, CPU ke memori, modul ke CPU, CPU ke modul, seperti itu. Pengolahan data, CPU membentuk sumber operasi di mana yaitu aritmatika dan logika terhadap data. Nah, kontrol merupakan instruksi untuk pengontrolan. Nah, namanya juga kontrol ya berarti untuk pengontrolan fungsi atau kerja, misalnya instruksi pengubahan urusan eksekusi, seperti itu. Di sini dijelaskan eksekusi atau Instruction Advanced Calculation atau IAC, yaitu mengkalkulasi atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Nah, ini fungsi IAC ini adalah menentukan kemana alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi tersebut. Biasanya ini melibatkan penambahan bilangan tetap ke alamat instruksi sebelumnya. Misalnya, bila panjang setiap instruksi 16 bit, padahal memori memiliki panjang 8 bit, maka ditambahkan 2 ke alamat sebelumnya, seperti itu. Instruction fetch atau IV, yaitu membaca atau mengambil instruksi dari lokasi memorinya ke CPU. Selanjutnya yaitu Instruction Operation Decoding atau IOD, yaitu menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operan yang akan digunakan. Operand Address Calculation OAC, yaitu menentukan alamat operan. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operan pada memori. Operan fetch atau OFF adalah mengambil operan dari memori atau dari modul. Nah, data operation atau DO yaitu membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Operan store atau OS yaitu menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori tersebut. Nah, di sini adalah diagram siklus instruksi. Ini adalah gambaran yaitu akses CPU ke memori atau modul. Inilah gambarannya, teman-teman ya. Operasi internal CPU ini. Dan selanjutnya itu kesimpulan. Nah, kesimpulan dari semuanya ini adalah
sejarah singkat komputer dimulai dari tabung vakum, transistor, IC, dan VLSI. Kinerja sebuah sistem komputer merupakan hasil proses dari seluruh komponen komputer yang melibatkan CPU, memori utama, memori sekunder, bus dan peripheral. Pentium Intel mampu mendominasi pasaran dan secara teknologi menggunakan rancangan CISC (Complex Instruction Set Computer) dalam arsitekturnya. PowerPC merupakan kelompok komputer yang menerapkan teknologi RISC atau IRISC (Real Instruction Computer). Nah, mungkin sampai di sini yang dapat saya presentasikan. Jadi CPU ini adalah komputer paling penting. Teman-teman harus mengingat, komputer terpenting ini adalah CPU. Ya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Saya Arif Maswadi undur diri. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.